Akad dan resepsi di hari yang sama, kira-kira ribet nggak ya? Dan kalau pengantin sholat, kira-kira makeupnya dihapus atau enggak? Yuk tonton aja videonya sampai habis agar kalian mendapatkan jawaban yang maksimal dari Kak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Kak Ira akan membuatkan tutorial makeup pengantin yang pastinya tanpa bulu mata palsu dan tanpa cukur alis ala-ala Kak Ira. Dan yang pastinya juga nih, karena Kak Ira dari Aceh, Kak Ira akan membuat tutorial sunting Aceh yang dengan jilbab syar'inya sekalian komplit ya guys ya. Oh, yang penasaran jangan di skip dan tonton videonya sampai habis. Capcus di sini Kak Ira akan juga jelasin bagaimana cara Kak Ira mengatur skema waktu pengantin untuk bisa sholat dengan wudhu yang afdol ya guys ya. Karena problematika menjadi pengantin adalah ketika mau sholat, kira-kira wudhunya ini makeupnya dihapus atau enggak. Oke, yang perlu kita ketahui Kak Ira kalau misalnya makeup pengantin, ada yang tanya nih, Kak Ira, Assalamualaikum, mau tanya price list nih. Selalu Kak Ira tanya berapa baju dan ada nggak planningnya untuk sholat zuhur itu makeupnya dihapus. Memang sih secara Kak Ira nggak ada hak untuk mengatur ibadah-ibadah orang. Tapi ya guys ya, sebagai MUA Kak Ira tuh kan punya tanggung jawab untuk setiap waktu pengantin yang kita lewatkan. Misalnya nih, pengantin udah masuk sholat zuhur dan masuk sholat asar. Kalaulah mereka tidak sholat karena takut karena kita, itu bisa jadi kita yang kena imbasnya ya guys ya di akhirat. Apalagi kita nih sebagai umat muslim, apa yang kita kerjakan semua bakal diminta pertanggungjawabannya. Jangan sampai gara-gara kita mengejar dunia malah kita dapat ya udahlah gitu lah ya guys ya. Jadi sebisa mungkin urusan sholat pengantin jangan sampai kita berat-beratkan ya teman-teman. Nah biasanya kalau pengantin memang sudah konsultasi dengan Kak Ira pengen dapat price list yang untuk sholat, nanti Kak Ira mengatur untuk mereka bisa sholat itu di jam 1 atau jam 2. Nah kalau misalnya ada pengantin yang budgetnya terbatas, Kak Ira menyarankan nanti kalau misalnya akad dan resepsi nih misalnya satu hari yang sama, ya pakai aja baju yang sama. Atau supaya nggak ribet-ribet juga gitu ya guys ya, karena kalau misalnya kita ganti-ganti baju lagi, kadang-kadang itu waktu untuk durasi ganti baju udah makan 10 menit juga ya guys ya. Tapi kalau misal kita dari baju akad dan kita lanjut ke resepsi itu tinggal ganti sunting aja, apalagi kan itu masih dalam koridor waktu belum masuk sholat ya teman-teman, jadi itu aman-aman saja. Jadi pergantian baju ini disesuaikan dengan budget lah ya, jadi bukan mesti kalian harus menyingkat waktu kayak gitulah yang Kak Ira sarankan, nggak juga ya. Itu balik lagi, kalau kalian budgetnya banyak, kenapa nggak dari akad baju pink ya kan, waktu resepsi baju biru tadi, nggak apa-apa, aman-aman aja itu. Yang penting semua bisa dibicarakan. Ya udah lanjut. Setelah itu nanti kalau memang di jam 2 pengantin udah bisa masuk untuk kita bawa sholat ya guys ya, Kak Ira nanti hapus makeupnya dan Kak Ira hapus total itu nggak ada, nanti itu maskara nggak ada, itu lipstick nggak ada, itu lem-lem alis hilang itu semua ya guys ya. Karena itu semua lah yang menghalangi makeup, bukan makeup, menghalangi air wudhu meresap ke kulit guys. Jadi janganlah kalian bilang, Kak ini kan waterproof. Arti waterproof itu adalah anti air, makanya kalau makeup ini dikasih air nggak hilang dia. Tapi kalau kalian kasih minyak, luntur lah itu semua kecantikan kalian itu. Makanya kan kalau kita jelasin lagi, kenapa sih makeup itu luntur itu dikasih baby oil dan minyak zaitun? Karena dia tidak didesain dengan oil proof. Dengan statement oil proof itu tidak ada. Kalau ada makeup yang oil proof, dacan itu nggak bisa dihapus-hapus sepanjang masa sampai kiamat begitu saja. Ya udahlah ya, lanjut aja. Nah nanti kalau misalnya di sholat asar, bagaimana caranya Kak Ira? Nah nanti kan kalau misalnya di jam 2 itu Kak Ira masuk lah, kita bilang itu pengantin kan makeup ulang ya teman-teman setelah sholat zuhur. Di situ Kak Ira sarankan mereka menjaga wudhu dengan memakai sarung tangan. Kalaulah misal mereka sudah siap makeup ya di jam 3 kah atau setengah 4 kah, pokoknya sebelum masuk sholat asar, mereka bisa naik ke pelaminan dengan gaun kedua. Misalnya mau pakai gaun boleh, mau pakai ada juga boleh. Tapi ya teman-teman, Kak Ira kalau di gaun setelah habis zuhur ini tidak menyarankan dia menggunakan sunting yang berat-berat atau pakaian aksesoris yang rempong sekali, jangan. Kenapa? Nanti banyak makan waktu durasi kita itu ya, dari makeup sampai pasang sunting itu. Ada kan kita digedor dan didemo sama tamu-tamu. Makanya minimal nanti waktu di pakaian setelah sholat zuhur itu selalu Kak Ira cek tuh, apa dia mau pakai Melayu kah yang simple, mau pakai gaun seperti ini aja ya guys ya, aman-aman aja. Yang penting janganlah pakai Padang, janganlah pakai Aceh. Mau nangis kita ganti, bukan apa-apa. Nanti dibilang baru pengantin kok udah lama kali dari tadi nggak keluar-keluar, padahal barulah 5 menit kita hapus makeup
makeup tadi. Begitulah problematika kita kalau udah di dalam ruangan ini ya guys ya, di kamar. Tamu tengoknya kita nggak keluar-keluar. Padahal kita di dalam sholat, hapus makeup, makan pengantin, sak pipis pengantin. Ini dia udah sampai sunting Aceh. Jadi kalian tengok-tengok aja loh udah sampai habis ya. Kok udah jadi logat Sumatera Utara nih Kak Ira ya guys ya. Nah jadi kalau udah di asar tadi, misalnya nih pengantinnya udah siap dandan, terus asarnya belum masuk ya kan, dia boleh lah foto-foto dulu di pelaminan. Nanti kalau udah masuk azan asar tuh tadi, kita tarik lah dulu dia ke bawah sambil nunggu nanti habis. Misalnya nih dia pakaiannya adat kan, pakai adat Melayu. Nanti waktu asar kita turunkan dia, kita buka lah aksesorisnya, janganlah dia sholat dengan aksesoris yang menjulang tinggi kayak ini ya, gapura kecamatan. Nanti kalau dia memang ada baju terakhir, di situ kita turunkan aksesoris dia, pakaikan jilbab yang simple. Nah, misalnya dia pakai gaun, kita gantilah pakaian adat tadi yang pakai segapura kecamatan itu, pakai gaun simple seperti ini, baru dia sholat asar, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti pokoknya dia udah siap sholat asar harus dipakaikan gaun, jangan lagi dikasihkan adat. Nanti yang ada teler itu kepalanya, teleng lehernya juga. Jangankan lah 3 baju, 1 baju aja kalau di Aceh udah oyong. Tapi ya teman-teman, yang Kak Ira syukuri juga kalau lah misalnya di Aceh sebagian orang itu memilih acara selesai jam 2. Jadi kalau di Aceh sana ya, dari Langsa sampai Banda Aceh sana, mereka itu nggak ada problem kalau misalnya pengantin masuk sholat zuhur kayak mana caranya, karena mereka acaranya zuhur selesai. Maunya kayak gitu juga ya di Aceh Tami. Yang Kak Ira berharap kali kayak gitu guys. Pokoknya impian Kak Ira lah, Kak Ira nanti dapat menantu gitu ya. Gaya kali. Pokoknya siapapun itu kalau ada acara yang dari saudara-saudara Kak Ira, pengen kali Kak Ira yang jadi handle IO-nya gitu ya guys ya, syar'i. BTW anyway, ini dia guys ya untuk look sunting Aceh syar'i ala Kak Ira yang silver. Nah jadi ini silver ini mewah sekali ya guys ya, cuman jarang ada yang mau karena kalau di Aceh tuh lebih ke gold gitu guys. Ini Kak Ira tutup lehernya supaya nggak berbentuk sekali ya teman-teman. Kurang lebih tadi kayak gitu lah guys ya, cara Kak Ira menjelaskan skema waktu pengantin Kak Ira. Nah kalau misalnya sholat maghribnya kayak mana Kak Ira? Nah Kak Ira cuma bisa menyarankan kalian jaga wudhu saja ya teman-teman. Karena ya kalau udah maghrib pun nggak ada lagi yang tamu yang datang kalau Kak Ira bilang. Jadi kalaupun misalnya mau hapus makeup ya silakan. Tapi kalau memang bisa jaga wudhu tadi ya, sambung dari asar tadi, ya udah kalian tinggal sholat aja pakai gaun tadi. Terus kalau pas Isya, ya kan Isya waktunya lama, aman lah itu. Mau jam 12 kan udah bisa ya kalian ganti baju tidur tadi ya kan guys. Oke lah sekian ya guys ya, cuap-cuap Kak Ira. Walaupun kalian gak paham-pahamkan aja lah guys ya. Nanti Kak Ira sambung-sambung lagi. Ini pun ngisi suaranya sambil menggap-menggap juga nih sambil ngurus anak. Ya udahlah, ini dia cantik kan pengantin Kak Ira, Masya Allah tabarakallah. Kalau kalian mau booking makeup, jangan lupa lah pakai makeup Kak Ira nih. Walaupun syar'i, tanpa bulu mata palsu, tanpa cukur alis, insya Allah tetap cetar membahana badai. Bagaimana hasilnya? Cocok meong nggak guys? Cocok meong, yuk. Jangan lupa booking ya guys ya. Share lah biar terkenal Kak Ira. Astagfirullah. Jangan lupa ya guys ya, diviralkan lah yang makeup syar'i ini ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.